Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa, Kabar Bisnis ini kita akan menyampaikan satu informasi yang menarik seputar dunia bisnis. Ya, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa, seperti jasa desain logo, desain kemasan, sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, ataupun yang lainnya, perdesainan buat bisnisnya sampai daftar-daftar hak cipta dan sebagainya buat bisnis, itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Oke nih Dek, ada informasi menarik apa seputar dunia bisnis kali ini? Sekarang kalau misalnya di sebelah rumah kamu ada rumah kosong atau ada ruko kosong, itu hati-hati. Kenapa nih? Karena akan diisi oleh misu. Oh iya. Jangankan rumah kosong, pikiranmu kosong aja bisa diisi oleh misu. Keren juga nih Miksu. Katanya bacanya bukan miksu ya, tapi misu. Misu. Iya. Oke, kita sekarang akan bahas misu dari Bisnis Muda ID. Nah, ini ya, kisah bos misu, Jang Hong Chow, memulai bisnis dari meminjam tabungan nenek. Oke, ada di sini teman-teman UMKM yang bisnisnya itu dimodali atau di awalnya minjam dari nenek atau dari keluarga. Nah, siapa tahu bisa sesukses misu. Iya, jadi kita mau ceritain kisah dari ownernya atau foundernya misu ya. Ya, Jang Hong Chow, namanya Jang Hong Chow. Oke, menjamirnya outlet misu di Indonesia membuat brand yang satu ini jadi hot topic di jagat sosmed. Nah, saking banyaknya outlet misu, meme kocak dari netizen pun ikut menjamur nih. Nah, kerjaan misu mengeluarkan surat nikah bagi pengikutnya. Padahal apa namanya, sertifikat kopol. Terus ada lagi nih, apa nih, badut biksu aktif banget ya. Kalau di Indo kayaknya bakal temenan sama badut Odo dan Pipo. Opo ya, bukan Odo. Jadi kepikiran ninggalin kos-kosan 2 minggu, takut jadi biksu. Tuh ya, jadi netizen di Indonesia ini lucu-lucu banget ya. Jadi ada yang bilang malah gini, puskesmas kalah banyak sama outlet misu. Satu fenomena baru sih ya. Di akhir tahun 2022 ya cepet banget sih dia menjamurnya, cepet banget sih. Kalau menurut aku terlalu cepet, itu dananya kayaknya gede. Dan aku pernah ngeliat di situsnya misu kalau nggak salah, itu kalau misalnya mau franchise misu itu nilainya itu 700 juta. Lumayan juga ya. Itu cuma nama doang ya, gedung dan lain-lain itu sama kita sendiri. Katanya ya, tapi teman-teman boleh cross check lagi, khawatir saya salah nih ya. Silakan cek aja. Ya intinya sih 700 juta untuk pengen punya kepemilikan franchise misu. Nah, misu telah menjadi jaringan teh dan es krim terbesar di Cina. Oh, ternyata teh juga dia ya. Aku baru tahu. Aku taunya ini si misu ini adalah es krim doang. Ini dikutip dari Momentum Asia. Terus pada akhir Maret 2022, misu memiliki 21.582 outlet. Ini nggak tahu ya, mungkin seluruh dunia kali ya. Mungkin ya. Menyalip McDonald, misu disebut-sebut menjadi franchise terbesar kelima di dunia. Wah, ini info baru nih, menyalip McDonald ya. Gokil juga nih. Berarti KFC juga kesalip ya. Bisa jadi nih. Iya kan ya. Bisa menyalip sih wajar ya, karena harganya sih, aku udah nyobain juga sih yang yang pakai kon itu isinya gede banget. Iya. Dia ada varian harga yang paling rendah. Itu yang paling rendah itu yang kon itu 8.000. Iya. Gede banget. Harga yang bisa dibeli bahkan sama pelajar gitu. Pelajar, iya, itu dia intinya sih. Sebuah produk yang bisa dibeli oleh pelajar, apalagi kan pelajar itu katakanlah dompetnya unlimited. Uang sakunya unlimited, ada terus lah gitu kan ya. Nah, jadi aku bisa pelajari di sini dari bisnisnya si misu ini, sebuah bisnis makanan yang disukai banyak orang, harga murah, terus pendanaannya gede, ya cepet berkembangnya. Ya itu makanya fenomenanya benar-benar tiba-tiba gitu ya. Kok hanya dalam waktu nggak lama gitu ya, tiba-tiba serentak di berbagai kota, misu ada di mana-mana gitu. Ya itu analisanya tadi ya. Poin pertama adalah
makanan yang disukai banyak orang. Makanan, minuman, ini es krim makanan atau minuman sih? Ya, ya es krim mungkin lah. Ya ada es krim lah pokoknya. Es krim ini kan disukai banyak orang, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Terus harganya yang kedua nih, yang kedua itu murah. Poin pertama, es krim disukai banyak orang, yang kedua harganya murah. Yang ketiga, yang punya usaha modalnya gede. Untuk sekarang ini ya, kalau di awal-awal tentu kecil ya. Jadi ketika dia akan ekspansi bisnis gede-gedean, ya gampang didapatkan oleh semua orang gitu kan, tadi harganya murah gitu kan ya. Iya. Dan gampang juga menjamur. Kenapa gampang menjamur? Ya tadi karena modalnya gede. Oke, lanjut ya. Siapa sih foundernya? Foundernya tadi adalah Zhang Hongchao. Ini adalah orang Chinese ya. Awal perjalanan bisnisnya dimulai ketika dia sempat part time di sebuah toko minuman es serut pas masih berkuliah. Dari situ dia melihat peluang bisnis yang bisa dikembangkan banget katanya. Akhirnya setelah lulus kuliah pada 1997, Hongchao mendirikan warung kecil untuk menjual es serut mereknya sendiri dengan bermodalkan tabungan neneknya sebesar 4.000 yuan atau 7 juta rupiah pada saat itu. Modal 7 juta rupiah doang. Iya. Nah ini ya, tadi ya dimulai nih sejarahnya nih. 1997 Hongchao merakit sendiri mesin serut. Wow, merakit sendiri jadi lebih efisien ya. Untuk operasionalnya dengan keterbatasan alat. Produk andalannya adalah saat itu adalah es serut, es krim and smoothie. Terus setelah laris baru deh menambah ke menu baru yaitu milk tea. Nah, jadi si Mishu ini ada dua ada es serut, ada es krim, sama ada tea. Iya. Berarti ya es krimnya ada, terus minumannya ada. Bikin minuman juga gitu ya. Gitu. Nah, tapi es krim itu minuman atau makanan nih? Nggak tahu lah kalau es krim itu minuman atau makanan. Coba soalnya komen di sendok sih. Coba komen yang tahu nih, es krim masuknya makanan atau minuman? Silakan komen. Nah, lanjut. 1998 pendapatan dari jualannya per hari bisa mencapai lebih dari 100 yuan atau 200 ribu. 200 ribu dikali 30 hari berapa tuh? 6 juta ya? Iya kan? Iya, 6 juta ya. Pada tahun 98 itu dia udah balik modal ya, hampir balik modal. Iya, hampir balik modal, omsetnya tapi omsetnya. Nah, terus 199 Hongchao membuka lagi warung keduanya dan ternyata di 199 ini berkembang pesat. Nama warungnya juga diganti menjadi Mixu Bingcheng, MXBC namanya. Nah, setelah melalui berbagai tantangan, akhirnya Mishu punya tempat di hati masyarakat di tahun 2006. Bertepatan dengan Olimpiade Beijing 2008, es krim kon jadi ngehits dan membuat harga naik. Tapi Mishu bisa bertahan jadi es krim yang murah. Nah, ini dia intinya. Es krim kon yang mahal tahun 2008. Rata-rata mahal nih, tapi Mishu bisa murah tapi enak. Jadinya dia dapat positioning di hati masyarakat. Iya, betul. Jadi gampang lah meraih hati masyarakat dan brainstorm brandnya di masyarakat gitu. Jadi top of mind. Iya, di situasi di mana semua gitu ya, es krim kon itu mahal, naik harganya gara-gara tadi ada Olimpiade gitu ya. Si Mixu satu-satunya menjadi pembeda yang dia tetap aja harganya segitu gitu. Itu dia. Dan kalau ada tindakan yang seperti itu dia menjadi pembeda, itu akan sangat mudah menjadi top of mind. Top of mind itu yang paling diingat oleh masyarakat. Jadi nggak aji mumpung nih, aji mumpung semuanya pada naik, ikutan naikin gitu ya. Padahal harga cost produk ataupun operasional masih segitu-segitu aja gitu ya. Ya udah deh, tetap aja segitu. Gitu. Padahal dia strateginya mungkin gitu dulu ya. Itu strategi yang bagus sih menurut aku ya. Di saat toko es krim lain harganya bisa 10.000, 10 yuan atau 20.000. Mixu cuma 2 yuan, 4.000. Ya pasti beli itulah. Gokil sih, harganya jauh banget, gila. Jauhnya berapa? 16.000 ya? Iyalah. 16.000, 20.000, 4.000, 16.000. Dari 10 yuan ke 2 yuan ya? Iya, ke 2 yuan. Kan bedanya jauh gitu. Ternyata di sini kita bisa belajar ya bahwa
branding dengan harga pun bisa ya ternyata ya. Tapi nggak sembarangan ya, nggak semuanya juga bisa kita branding dengan harga murah ya. Iya, artinya kan dia tadi ketika ada Olimpiade semua naik harganya. Sedangkan dia itu harganya tetap tuh murah-murah aja. Mungkin karena memang harga operasional dia HPP-nya gitu ya. Murah. Ya, tetap aja nggak ada kenaikan di HPP gitu sebetulnya. Betul. Kayak gitu, makanya dia harganya nggak dinaikin gitu. Nah, dan itu adalah jadi jurus dia ternyata. Iya, bukan HPP-nya naik dia harganya tetap. Ya kalau HPP-nya naik, ya kita harus naikin wajar gitu ya. Kalau HPP rendah, ya udah ngapain dia naikin, kita udah untung dengan segitu. Iya. Dia mungkin tipe orang yang bersyukur kan. Iya, malah jadi tadi punya posisi di hati masyarakat. Bukan gitu. Customer lagi, tapi masyarakat. Gitu, kan. Nah lanjut, di tahun 2007 Hong Chow mulai membuka tawaran untuk franchise dan belasan cabang baru berhasil dibuka di Provinsi Henan. Belasan ya. Terus di 2008 Mixu akhirnya memiliki 180 outlet. Dan Mixu Bingcheng resmi menjadi sebuah perusahaan. Nah ini ada yang dipelajari lagi oleh kita nih. Ternyata dia bikin perusahaan itu, dijadikan sebuah perusahaan itu enggak pada saat buka usaha ya, dan enggak pada saat punya cabang belasan, tapi udah ada 180 baru dibikin usahanya. Mungkin dibadanin hukum ya, dijadikan PT atau dijadikan CV mungkin di sana seperti itu. Nah, tapi tetap ya buat teman-teman walaupun memang usahanya masih masih kecil lah atau baru mulai, legalitas tetap penting ya. Legalitas dalam artian minimal nggak harus jadi PT dulu gitu ya, perorangan dulu gitu penting. Iya. Gitu. Kok sekarang mudah kok buat punya legalitas usaha gitu ya? Iya, tinggal daftar di OSS, RBA ya, nanti dapat NIB. Nah, atau kalau misalnya kalian nggak mau ribet, nggak mau lihat tutorial YouTube kita, ya bisa order ke kita. Iya sih, legalitas kalau kita sih menyarankan minimal 2 gitu kan. Yang OSS itu biar dapat NIB, nomor induk berusaha. Satu lagi sama daftar hakinya, merek kitanya gitu, nama brand kitanya gitu ya. Ya disarankan gua ya biar nanti kalau udah gede ya nggak diambil sama orang namanya. Capek-capek brandingnya nanti jatuhnya. Masih cukup harganya ya. Masih cukup lah, oke lah gitu ya, dibanding kita harus bikin PT gitu. Betul sekali. Nah, itu dia ya info bisnis kita kali ini dari Mishu. Jadi ini adalah salah satu bisnis yang mengincar ruko-ruko kosong. Waspadalah. Oke, jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya jadi info menarik nih ya buat yang penggemar Mixu mungkin nggak tahu nih sebetulnya siapa? Bukan Mixu, Mishu. Oh, Mishu ya. Sebetulnya siapa sih pemilik Mishu awalnya gitu ya. Oke, juga buat teman-teman yang pengen support channel ini bisa klik tombol love atau dolar gitu ya di bawah. Dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.